Pagi harinya, jus tomat. Tepat saat aku membuka mata, aku melihat segelas jus tomat yang ada di atas meja di samping tempat tidur. Ini adalah resep dan kebiasaan dari ibuku. Sejak aku masih kecil, bila aku tidak enak badan, ibuku sering membuatkanku jus tomat atau jahe hangat. Ternyata Henry juga masih mengingat kebiasaan lawas ini. Oh, kemarin kamu sudah membuatku sakit. Apa hari ini kamu akan membuatku sakit lagi? Ketika kakiku akan turun melangkah di tangga yang terakhir, aku disambut oleh aroma yang sangat enak. Aku mengikuti arah aroma tersebut berasal, yaitu dari dapur. Aku melihat Henry yang masih memakai kaos oblong dan celana training yang tengah menata makanan di piring. Percayalah padaku, adalah pemandangan yang sangat indah. Melihat seorang bisnismen dan milioner seperti dirinya memasak sendiri di dapur. Oh hatiku, kamu sudah bangun? Oh Mai, bagaimana dia tahu? Dari tadi kan aku diam-diam saja, tidak mengeluarkan suara. Apa kamu juga memiliki mata di belakang? Jadi kamu bisa melihatku. Aku bertanya sembari berjalan mendekatinya. Aku bisa merasakan kedatanganmu, Hani. Ini mulai tidak aman untuk jantungku. Kelihatannya enak nih, ucapku lagi. Aku atau makanan ini. Dia menoleh padaku dengan senyumannya yang khas. Tentu saja nasi goreng. Kruk. Perutku ini memang terdepan bila melihat makanan yang enak. Bagus, aku akan memulai hariku kembali dengan malu dan jatuh cinta lagi. Seseorang kelihatannya sudah lapar. Sangat, ucapku sambil menggigit bibirku yang bawah. Oh, apa yang kulakukan? Kalau begitu, biarkan aku mengurusi perutmu dulu, oke? Henry berkata seraya menata meja makan. Aku mencoba menyembunyikan rasa maluku, tapi pipiku sudah sangat memerah. Mengapa kamu masak sendiri? Maksudku, bukankah kamu memiliki pelayan atau tukang masak? Tanyaku untuk merenggangkan kecanggungan di antara kami. Mbak akan datang 2 jam lagi. Jadi biasanya aku lebih sering memasak untuk diriku sendiri di pagi hari. Itu artinya kamu suka memasak? Aku kaget. Ya, bisa dibilang begitu. Dia tersenyum sembari meletakkan piring di depanku. Apa ada yang tidak kamu bisa? Mengapa ada orang yang sangat perfect sepertimu? Ucapku di sela-sela menikmati makanan. Tidak perlu berlebihan, Naila. Aku hanyalah seorang Henry yang simpel. Jangan berkata, aku hanya seseorang yang simpel. Kamu adalah segalanya bagiku, Henry. Mengerti itu? Aku berkata seraya mengetukkan sendok di pinggir piring. Terus lakukan itu, Naila. Henry melihat ke sendok yang kupegang. Secepatnya aku meletakkan sendok tersebut dan melihat ke arahnya dengan ekspresi bertanya. Maksudmu apa, Henry? Yang sedang kamu lakukan sekarang memperingatkanku. Aku merasa seperti kamu memilikiku. Coffee ice-nya bersinar terang bersamaan dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Maaf, aku sudah menyakiti hatimu sebelumnya. Dan kamu masih saja memperlakukanku seperti princess. Aku memegang tangan kirinya yang ada di depanku. Dia melirik tanganku sekilas lalu menatapku kembali. Kamu tahu,
Aku sudah bertemu dengan banyak pria, tapi tidak ada yang bisa menyentuh hatiku, termasuk Tito. Adalah kamu, Henry, yang pertama yang membuatku berubah. Kamu membuatku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menarik nafasku dalam-dalam sebelum melanjutkan kembali. Ya, aku pasti bisa mengatakan ini. Henry, aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu. Mata Henry terbuka lebar setelah mendengar pernyataan cinta dariku. Ya, aku baru mengingat semuanya tadi malam. Kemarin pagi, aku tidak sengaja bertabrakan dengan Dewi di kantor, dan handphonenya ikut masuk ke dalam tasku. Saat aku ingin mengembalikan handphone tersebut, aku tidak sengaja memencet sebuah tombol yang mengarahkan ke galeri. Aku kaget melihat ada fotoku sedang bersama anak ayam. Yang selanjutnya adalah fotoku sedang mengejar Henry. Ternyata semua kenangan indah yang selama ini kukira hanyalah mimpi, semuanya itu adalah kenyataan. Kami memang pernah mengukir kenangan manis bersama di desa. Henry bangkit dari kursinya. Dia sepertinya shock dengan pernyataan cinta dariku yang tiba-tiba. Ini membuatku semakin gugup. Apakah salah bila aku terus terang padanya tentang perasaanku? Aku berdiri dan berjalan mendekatinya. Maaf, aku sudah mempermainkan perasaanmu sebelumnya. Tapi percayalah, waktu itu aku tidak tahu kalau kamu adalah suamiku. Dan kesalahanku yang paling fatal adalah meninggalkannya hari itu di stasiun tanpa berkata sepatah kata pun. Aku memang bodoh. Jadi, kamu menciumku waktu itu untuk mengecek perasaanmu padaku. Suaranya terdengar berat, tergambar dengan jelas kesedihan di bola matanya. Ini membuat hatiku bertambah sakit. Tidak, aku menciummu karena aku ingin melakukannya. Aku tahu kamu pasti mengetahui kedatanganku malam itu, iya kan? Malam sebelum kecelakaan. Malam itu aku ingin meminta maaf padamu. Aku ingin menyatakan perasaanku padamu waktu itu. Tapi setelah mengetahui kamu adalah seorang milioner, aku menyerah. Aku takut kamu akan berpikir aku menyukaimu karena uang. Air mataku sudah tidak terbendung lagi. Ia mengalir dengan derasnya. Aku menutupi mataku dengan kedua telapak tanganku. Aku tidak kuasa memandangnya tepat di matanya. Diam, air mata, isak tangis. Hanya ini yang kurasakan saat ini. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang meraih punggungku. Sebelum aku berkata lagi, aku sudah berada di pelukan dadanya. Henry memeluk tubuhku dengan sangat erat. Tangan kanannya menyentuh ujung daguku, lalu mengangkatnya ke atas sedikit. Ini membuatku menatap lurus ke matanya. Bodoh, sampai kapanpun aku adalah milikmu. Ucapnya tanpa ragu. Aku memanggilmu bodoh karena dengan mudahnya kamu menyerah. Hati, tubuh, dan jiwaku akan selalu terhubung denganmu dimanapun kamu berada. Otakku selalu berpikir tentangmu bila kamu tidak di sampingku. Kamu boleh memanggilku gila atau apa, karena aku tidak pernah berhenti untuk mencintaimu. Kamu adalah rumah dan surgaku, Naila. Kamu adalah bulan dan bintang yang menerangi kehidupanku. I love you. Pernyataan cinta darinya membuat jantungku berhenti sejenak. I love you too, Henry. Dia hanya diam, seperti mendengar sesuatu yang mustahil baginya.
yang mungkin tidak dipercayainya. Cafe Ice-nya menatapku tanpa berkedip. Lagi, dia bertanya lagi padaku setelah terdiam beberapa saat. Aku mencintaimu, Henry, dan Henrymu ini membutuhkanmu. Aku menarik kaosnya, menghilangkan jarak yang hanya selembar kertas HVS di antara kami. Dadanya menyentuh dadaku. Pun kelopak mataku yang perlahan menutup bersamaan dengan bibirku yang menjamah bibirnya, membuat matanya terbuka lebar. Manis. Apakah ini rasanya melakukan kiss dengan seseorang yang membuat hatimu jatuh cinta? I saw you, honey. Ucap Henry dengan aksen Italianya yang lekat. Dengan mesra dia mengecup bibirku. Passionate kiss pun tidak terelakkan. Bak gurun pasir yang tandus yang sudah lama tidak diguyur air hujan. Seperti itulah kiranya. Seluruh perasaan yang dipendamnya selama bertahun-tahun tercurahkan dalam emosinya saat ini. Ia seperti singa hutan yang kelaparan. Tanpa melepaskan bibir dan tubuhku, dia menekan tubuhku sampai ke dinding. Karena sudah kuputuskan untuk bersamanya, jadi aku tidak menolaknya.